Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kreator Amatir. Kali ini kita akan melanjutkan episode yang kemarin. Sebelum kita ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua apabila teman-teman suka. Dan yang paling penting, sebelum kita ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Susi pun meminta Mila untuk datang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, pagi-pagi Mila datang ke rumah Susi. Assalamualaikum Sus, ucap Mila. Waalaikumsalam. Mila, silahkan masuk Mil, jawab ibunya Susi. Susinya ada mah, tanya Mila pada ibunya Susi. Ada Mil, masuk aja ke kamarnya, kata ibu. Oh iya mah, Mila masuk ya. Iya Mil, silahkan. Lalu Mila pun masuk ke dalam kamar Susi. Susi pun sudah menunggu Mila di kamarnya. Mila langsung masuk ke dalam kamarnya Susi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tapi Susi nggak merasa kaget sedikit pun karena memang Susi sudah menunggu Mila. Duduk Mil, gak usah sungkan, aku dari tadi nungguin kamu. Katamu ada yang mau kamu tanyakan Sus? Iya Mil, ada yang mau aku tanyakan. Apa itu Sus? Tanya Mila. Kamu tahu nggak tentang orang yang dikeroyok? Dan kamu tahu nggak tentang jimat? Dan kamu tahu nggak tentang penampakan? Itulah yang mau aku tanyakan. Mila pun terdiam sejenak lalu menjawab. Kalau tentang orang yang dikeroyok, aku nggak pernah dengar Sus. Mungkin nanti aku tanya sama ibu bapakku. Emang kenapa gitu? Tanya Mila. Lalu untuk jimat sepertinya aku pernah dengar ada salah satu orang di kampung ini yang pernah memiliki jimat. Namun itu dulu semasa orang itu masih hidup. Dan kalau penampakan hampir setiap malam selalu ada penampakan di tempat semalam. Ya, tempat semalam yang kita datangi. Lalu apa hubungannya dengan semua ini Sus? Sepertinya penampakan semalam adalah orang yang memiliki jimat semasa hidupnya dan meninggal karena dikeroyok oleh warga sekitar. Namun saat pemakaman, salah satu tali pocongnya lupa dilepas dan akhirnya terjadi penampakan pocong Mil. Dan kalau tidak salah namanya Agus Suparto. Coba kamu tanya kepada orang tuamu tentang Agus Suparto. Iya, nanti kalau aku pulang, aku tanya sama ibu dan bapak. Lalu mereka pun menyudahi percakapan itu. Karena ibunya Susi masuk ke dalam kamar untuk mengantarkan makanan, minuman, dan juga cemilan.
Singkat cerita, waktu pun beranjak siang dan Mila pun pamit pulang. Nanti sore aku ke rumahmu ya Mil. Aku penasaran sama penampakan semalam. Iya Sus, tapi jangan malam-malam ya. Takutnya penampakan itu datang lagi. Iya Mil, kata Susi. Lalu Mila pun berlalu dari rumah Susi. Siang pun berganti sore. Dan malamnya setelah Susi menjalankan semua kewajibannya dari sholat maghrib sampai sholat isya, Susi pun segera pergi ke rumah Mila. Sesampainya di jalan kemarin, Susi pun mendengar suara Agus kembali yang sedang menangis. Namun Susi tak menghiraukannya karena ada yang lebih penting untuk menolong Agus. Sampailah Susi di rumah Mila. Susi disambut oleh orang tua Mila dan Susi pun langsung menanyakan hal itu kepada ibu dan bapaknya Mila tanpa basa-basi. Bu, maaf, ibu tahu nggak tentang Pak Agus Suparto? Iya ndok, bapak tahu. Kenapa gitu ndok? Kata bapaknya Mila. Bisa bapak ceritakan kronologi meninggalnya Agus Suparto? Dan bapaknya Mila pun menceritakan kronologinya. Jadi begini ndok, Agus itu awalnya orang miskin seperti kita. Dia sangat baik di mata warga di sini. Jangankan untuk berpoya-poya untuk makan aja, Agus kesusahan. Namun tidak berselang lama, beliau membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan sembako di rumahnya. Namun baru beberapa hari buka malah ramai dagangannya itu. Bapak juga nggak tahu kenapa dagangannya ramai, entah karena kebaikannya atau keramahan Agus dalam melayani pembeli, entah karena hal lain. Tapi para pesaing Agus banyak yang bilang kalau Agus menggunakan jimat penglaris. Benar atau tidaknya Bapak kurang tahu jelas. Namun tiba saatnya Bapak lewat depan rumahnya, Bapak melihat Agus sedang mengelus-elus sesuatu. Apa mungkin itu jimat yang dibicarakan orang-orang? Namun Bapak tak menghiraukannya karena Bapak tak ada masalah dengan Agus. Selepas Bapak melewati rumah Agus, para pesaingnya mendatangi rumah Agus dan Bapak mendengar suara ramai-ramai di rumah Agus. Sontak Bapak balik lagi ke tempat tadi, yaitu ke rumah Agus. Setelah Bapak sampai, Agus sedang dianiaya oleh warga tersebut. Dikeroyok, dipukulin, digebukin, bahkan dipukul menggunakan senjata tumpul. Bapak tak bisa berbuat apa-apa. Salah satu dari mereka ada yang membakar jimat itu di depan Agus yang sudah tidak berdaya. Namun jimat itu satu. Agus memiliki jimat lebih dari satu. Bapak juga nggak tahu jimat yang satunya Agus simpan di mana. Karena setelah salah satu warga membakar jimat itu, ada oknum yang melayangkan kapak ke kepalanya, tapi menggunakan belakangnya, bukan menggunakan yang runcingnya. Pagi harinya pada saat pemakaman, benar atau tidaknya ada salah satu pihak keluarganya yang tak terima dengan kematian almarhum Agus. Dengan sengaja salah satu tali pocongnya tidak dilepas, mungkin karena dendam atau karena tak terima saudaranya meninggal dengan cara seperti itu. Beberapa hari setelah pemakaman, setiap malam selalu ada penampakan sosok pocong yang menangis di bawah pohon depan rumahnya. Itulah yang Bapak tahu, Ndok. Emang ada apa, Ndok? Kok bertanya tentang itu? Dan kenapa
kamu bisa tahu nama Agus Suparto? Tanya mereka keheranan. Ah enggak pak, cuman pengen tahu aja, soalnya banyak yang bilang sering melihat sosok Pak Agus Suparto. Jadi daripada penasaran, ya aku tanya bapak aja, kata Susi. Bagaimana kalau kita tanya sama Pak Ustadz pak? Barangkali Pak Ustadz bisa menolong Pak Agus. Sebenarnya bapak juga punya pikiran begitu ndok, tapi bapak tidak berani. Karena salah satu orang yang menganiaya Agus adalah Pak Ustadz di kampung ini. Bagaimana kalau aku minta tolong sama Pak Ustadz yang ada di RT ku pak? Tanyaku minta saran. Oh bagus tuh. Besok aku akan meminta bantuan Ustadz Adi. Dan kemudian Susi pun pamit pulang. Pagi harinya aku bermain ke rumah Ustadz Adi karena anaknya Ustadz Adi adalah temanku, jadi ada alasan aku untuk ke sana. Setibanya di rumah Ustadz Adi, "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab Ustadz Adi. Neng Susi, tumben main ke sini." Iya pak." "Lunanya ada pak?" tanyaku mencari alasan. "Wah, Lunanya baru aja pergi ke pasar sama Umi. Tunggu aja tuh kalau pengen ketemu Luna mah." Dengan gugup, aku beranikan diri bertanya, "Maaf pak, boleh Susi bicara sesuatu?" "Silahkan Neng, bicara aja. Bapak bisa nggak bantu Susi untuk menolong seseorang?" "Nolong gimana Neng maksudnya?" "Jadi gini pak, Susi dapat impian kalau ada seseorang yang ingin terbebas dan ingin meninggal dengan sempurna." "Oh, ternyata Agus mendatangi mimpi kamu Neng." Sontak aku kaget. "Lah kok Bapak bisa tahu pak?" "Iya, siapa lagi orang yang mau ditolong kalau bukan Agus?" "Insya Allah Neng, Bapak pasti bantu. Cuman ada tugas yang harus Neng dan warga lakukan." "Apa itu pak?" tanyaku. "Yang pertama, Neng sama warga harus meminta izin sama keluarganya Agus untuk membongkar makam Agus demi kesempurnaannya. Yang kedua, Neng harus mendapatkan salah satu jimat Agus yang belum ketemu." "Baik pak, nanti siang Neng akan minta bapaknya Mila mengantar Neng ke rumah saudaranya Pak Agus." Setelah jelas aku berpamitan dan pergi ke rumah Mila. Ku ceritakan sama bapaknya Mila. Dan kemudian aku, Mila, dan bapaknya pergi ke rumah saudaranya untuk meminta izin. Nasib baik berpihak kepadaku. Orang yang sangar dan pendendam terhadap warga yang sudah membunuh Agus akhirnya dapat memaafkan warga itu. Setelah mendapat izin, kami pun pamit dan tidak lupa meminta saudaranya itu untuk hadir dan menjadi saksi bahwa almarhum Agus Suparto telah meninggal dengan sempurna nanti malam. Setelah mendapatkan izin, aku dituntun oleh bisikan Agus untuk memasuki rumahnya dan mengambil jimat yang Agus sembunyikan di bawah lantai tempat jualannya. Sedangkan bapaknya Mila meminta warga untuk membongkar makam Agus nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku, Mila, Ustadz Adi, dan warga yang lainnya berkumpul dan memulai melancarkan apa yang sudah direncanakan, yaitu membongkar makam almarhum Pak Agus Suparto. Tidak lupa dihadiri oleh semua saudara dari almarhum Pak Agus. Setelah dibongkar, salah satu warga masuk ke liang lahat. Dengan takut dia membuka tali pocong yang melingkar di kepalanya. Setelah selesai membuka, dilanjutkan Ustadz Adi membakar jimat yang sudah dibawa.
Lalu seiring terbakarnya jimat itu, makam pun ditutup kembali dan diakhiri dengan doa bersama. Orang-orang yang pernah menganiaya Pak Agus pun akhirnya sadar dan meminta maaf kepada keluarganya. Ketika aku hendak pulang, kulihat Pak Agus tersenyum dan mengucapkan, "Atur nuhun Neng Gelis, ayeuna Bapak tos tiasa istirahat tenang. Mugia kebaikan Neng diwaler ke Gusti Allah. Bapak pamitnya. Assalamualaikum." Kujawab, "Waalaikumsalam" dalam hati. Semoga amal ibadah Bapak diterima di sisi Allah. Dan aku pun langsung pulang ke rumah. Oke teman-teman, kita doakan terlebih dahulu almarhum Pak Agus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semua yang suka dengan ceritanya, silahkan klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.